Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Kabar udah sarapan belum tadi sore? Loh tadi kok belum sarapan? Ibunya belum bangun. Ibunya belum Aku bangun. siangan, Pak. Pastinya pada kesiangan, ibunya belum bangun. Ya besok kalau tidur itu jangan malam-malam biar bangunnya bisa pagi. Iya, Pak. Ya kan kalau bergadang juga nggak boleh. Iya, Pak. Nah, anak-anak hari ini kita mau belajar tentang mulia dan penerjang bab 4. Nah, kita mau belajar apa nanti tunggu dulu. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu ya anak-anak ya. Iya. Mari, ketua kelasnya siapa? Mas. Masuk diri, boleh ini mas. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya, terima kasih Mas Sugirin. Oke, anak-anak sebelum kita belajar, kita presentasi dulu ya. Ya. Nanti apa namanya setelah Bapak sebutin namanya, nanti anak-anak menyebutkan tari-tari daerah yang ada di Indonesia. Siap nggak? Siap. Siap nggak? Siap. Siap. Oke. Yang pertama Astalina. Itu, Pak. Tari apa? Bebas jalannya, Pak. Bebas. Tadi kan Kakak bagi-bagi. Bali. Terus Mbak Agis. Tari jaipong. Jadi di mana Jaipong? Jawa Barat. Jawa Barat, benar. Terus Hanifah. Tadi, Pak. Hanifah dari mana? Ya dari mana? Tari apa? Sama, Pak. Sama dari mana? Cek Aceh. Ya tuh. Terus Mbak Afifah. Hadir. Tari Japin. Dari mana itu dari Jambi? Kalimantan. Kalimantan. Iya. Kok dari mana itu Mbak Agis? Terus Mas Sobiring. Dari tonton Pak. Dari Kalpa dari mana? Sumatera. Sumatera mana? Sumatera, betul. Oke anak. Oke anak bisa berdiri dulu. Kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Semuanya nggak bisa lagu Maju Tak Gentar kan? Siap. Yuk nyanyi. Ya, terima kasih anak-anak. Boleh duduk lagi. Nah, jadi ini kita mau belajar tentang ide pokok dan ide pendukung. Anak-anak ada yang tahu apa itu ide pokok dan ide pendukung? Nah, kita kan mau belajar ide pokok sama ide pendukung. Terus setelah itu anak-anak nanti akan membaca cerita dan anak-anak harus menceritakan kembali cerita itu seperti apa. Siap? Siap. Ya, jadi anak-anak tahu nggak ini gambar apa? Tari Dayak. Tari Dayak. Terus ada tari apa lagi? Ada apa lagi di sini? Yang ini? Janin. Ini bukan kuda lumping. Iya, itu kuda lumping, Pak. Ini silat. Terus yang ini main badminton. Siapa yang pernah main badminton? Kalau main badminton itu gerakan menerjang atau meliuk? Menerjang ya? Menerjang kayak gini gitu. Ada yang pernah nari? Siapa yang pernah nari? Aku nari kuda dali. Nari manusia Bali. Nah, tari itu salah satu gerakan meliuk. Terus kayak misalkan bela diri, terus olahraga badminton, main bola, itu tuh menerjang gitu anak-anak. Nah, selanjutnya bisa dibuka halaman 77. Halaman 77 itu ada teks yang namanya dikenal karena menari. Nah, hari ini anak-anak harus membaca teks tersebut ya. Teksnya itu nanti dibaca
secara giliran. Saya Pak. Nifa itu mungkin lupa. Burung ya Pak. Udah ya, kelihatan semua ya anak ya. 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 Oke, siapa yang mau membaca duluan? Pertama, yang sendiri boleh. Dikenal dan menari. Indonesia memiliki banyak sekali budaya, khususnya Yang tarian. diperhatiin. Tari-tarian itu menjadi ciri khas suatu daerah. Berikut ini dihimpun 5 desa yang terkenal dengan ciri khas tarian dan para penarinya. Desa pertama adalah Desa Olesari di Banyuwangi, Jawa Timur, yang terkenal dengan tari sebelang. Tarian yang dilakukan setiap tahun ini diyakini untuk menghindarkan desa dari bahaya. Penarinya biasanya wanita dewasa yang wajahnya ditutupi daun kelapa. Ya, dilanjutkan sama Mbak Afifah. Karena Mbak Afifah nggak memperhatikan. Menari memperagakan kegiatan membajak sawah sambil menggendong boneka mengikuti irama musik, Pak. Selanjutnya ini Mbak Afifah lagi. Saya lagi Pak. Desa kedua adalah Desa Cempaka di Bali dengan tari baris. Tari ini dibawakan oleh laki-laki dewasa. Gerakannya menyerukan pemuda gagah berani yang menerjang medan perang. Tari baris dibedakan menjadi dua berdasarkan jumlah penarinya. Tarian yang dibawakan oleh seorang penari disebut tari jor-jor. Tari jor-jor. Ya. Sementara tarian dilakukan Iya, sementara tarian yang dilakukan berkelompok disebut tari dadap. Ya, ini lanjutnya Mbak Afifah lagi. Oh ya, lanjut aja Mbak Cis. Ya, selanjutnya adalah Desa Barikin di Kalimantan Selatan dengan tari baksa. Apa itu Pak? Tarian ini dibawakan oleh penari perempuan yang jumlahnya ganjil. Misalnya 1, 3, atau 5 penari. Gerakannya melitik-litik. Meliuk-liuk. Oh, Dari mana itu ini? oh, ampun, pelan-pelan. Coba. Ayo, semuanya fokus atau langsung baca lagi ya Mbak Rima lanjutin. Gerakannya meliuk-liuk menggambarkan seorang putri yang sedang bermain di taman bunga. Tari baksa kembang sering dipegang daerah besar. Oke, lanjut. Mbak Agis memang matanya rabun ya? Iya, lebih jauh. Ya, kalau kayak gitu harus sering makan wortel yang banyak vitamin A gitu. Ya, makan jambu biji yang biasanya jantung matanya cerah gitu. Itu ya Mbak Agis ya. Besok disuruh masakin ibu untuk masak wortel atau jambu. Nah, anak-anak tadi udah baca teks dikenal karena menari. Tahu nggak tadi ide pokok? Pokoknya ide pokok paragraf pertama. Tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu ide pokok? Udah. Yang di awal tadi apa? Bukan. Itu inti dari dari Iya benar. Jadi ide pokok itu adalah hal utama yang ingin disampaikan dalam sebuah paragraf. Nah, kalau Mbak Afifah tadi kan bilangnya di awal kalimat ya, awal paragraf ya. Kalau ide pokok itu tempatnya itu bisa berbeda-beda. Ada yang di tengah, di depan, dan di belakang gitu. Ya Pak. Nah, jadi tuh ide pokok ciri-cirinya itu ini umum sifatnya umum dibandingkan kalimat yang lainnya. Jadi kalimat itu adalah kalimat yang mencakup semua paragraf tersebut. Nah, biasanya ada berada di awal atau di akhir, tapi tidak besar kemungkinan juga di tengah gitu. Terus bisa berdiri sendiri
jika kalimat lainnya dihilangkan. Jadi jika ide pokok itu bisa menjelaskan, tapi kalau misalkan kalimat yang lainnya nggak ada, itu bisa. Tapi kalau misalkan bukan ide pokok itu nggak bisa. Jadi untuk menjelaskan semuanya. Nah, ada yang tahu ide pokok paragraf pertama? Ada yang tahu? Tadi coba ya, Bapak lihatin lagi ya. Coba dibaca yang kalimat pertama tadi. Aku tahu, Pak. Apa? Coba. Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Ya, benar. Terus, nah, jadi di sebuah paragraf itu nggak hanya ada ide pokok anak-anak. Di sebuah paragraf itu juga ada ide pendukung. Nah, ide pendukung atau gagasan pendukung itu tambahan ide pokok tadi yang menjelaskan ide pokok biar lebih rinci, biar lebih informasinya lebih banyak gitu. Ada yang tahu perbedaan ide pokok sama ide pendukung? Siapa? Sama ide Pak. Gimana? Sama ide. Coba yang lain. Mungkin kalau ide pokok itu berdirinya kan sendiri ya, Kak. Tapi kalau ide pendukung itu yang mendukung ide pokok ya. Ya benar. Jadi kalau ide pendukung nggak bisa berdiri kalau tidak ada Ini kalau loh, kan ide pendukung lagi Mbak Fika. Ide pokok, gitu ya. Nah, jadi ini fungsinya nih, fungsi ide pendukung. Pertama, menjelaskan gagasan pokok, yang kedua melengkapi gagasan pokok, dan yang ketiga memberikan tambahan yang masih berkaitan dengan gagasan pokok. Nah, ada yang tahu cara menentukan ide pokok? Nih coba, Mbak, Rima dibaca Mbak. Yang pertama itu tentu saja kamu harus membaca paragraf tersebut secara cermat dan tentu serta memahami maksud dari paragraf tersebut. Yang kedua, gagasan pokok bisa diletakkan di awal atau di akhir. Kemudian cermati apakah kalimat tersebut merupakan gagasan pokok atau bukan. Yang ketiga, setelah melakukan gagasan pokok, kamu bisa menganalisis gagasan pendukungnya. Selain bisa dilihat dari letak kalimatnya, kamu bisa mengidentifikasi kata-kata yang menggunakan kata ganti atau rujukan seperti ini, itu, tersebut, mereka, dan lainnya. Begitu Pak. Iya benar. Jadi Aku kira Pak mau yuk. jadi tadi apa? Coba sebutin lagi ide pokok tadi apa? apa gitu, Pak? Tadi apa? Inti dari paragraf. Ya, inti dari paragraf. Terus kalau ide pendukung? Ya, yang mendukung ide pokok. Ya benar. Berarti anak-anak udah tahu ya untuk ide pokok dan ide pendukung. Tahu. Oke. Ditulis Pak. Ditulis ya kami boleh. Nah, berarti kalau anak-anak udah tahu tentang ide pokok dan ide paragraf, anak-anak boleh bisa ya berarti mengerjakan tugas dari Bapak. Sebelum kita kerjain tugas, kita bermain dulu. Siapa yang suka main? Rima. Suka main Pak capek. Udah, ini mainnya seru kok, nggak capek kok. Udah dicatat semuanya tadi? Sudah. Ya. Oke, udah kendaraan, bisa berdiri semuanya. Ada yang tahu lagunya di sini senang. Tahu kan? Oke, kata ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana itu senang. Tangan melayang-layang, minggu digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan melayang-layang, minggu digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Sekarang beca. 3. Beca. Oke, kita lakukan lagi ya. Tiga. Iya ya. Jadi kalau misalnya ya kita
Rima kelompok 1 sama Mbak Agis, Hanifah, terus Mas Safiri sama Akifah ya. Itu bocah apa yang bilang? Itu ngapain Pak? Ya sekarang mulai duduk. Kita kira nggak ada. Nah, sekarang anak-anak mau mengerjakan RKPD. Ada yang tahu RKPD-nya apa kira-kira? Enggak. Tidak tahu Pak. Bapak bagiin RKPD-nya. Bapak bagiin RKPD-nya, nanti jawaban anak-anak ditulis ya. Jadi anak-anak jangan lupa perhatiin perintah-perintah yang ada di RKPD-nya. Iya Pak. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ya, coba dicermati dulu. Nanti kalau ada yang bingung ditanyakan. Iya Pak. Oh ya, sebelum itu anak-anak harus memilih cerita yang ada di kota hadiah ini. Perwakilan kelompok siapa yang mau maju? Agis. Ayo siapa? Bis. Coba duluan. Aku dulu. Coba deh. Cinderella. Aku Malik. Ya, berarti kelompoknya Mbak Agis dapat cerita Cinderella. kelompoknya Mbak Viva dapat ya maling kuda. Jadi itu ya dibaca ya anak-anak ya, dicermati tugasnya suruh ngapain. Nanti anak-anak harus menceritakan cerita yang sudah anak-anak dapat. Siapa? Coba ada yang tahu nggak? Belum Pak. Aku udah Coba ada sampai mana? di pokok. Di pokok. Udah sampai mana? Namanya Mbak Afifah. Sampai nomor 3. Nomor 3. Paragraf keempat ya? Iya. Ya. Dilanjutin susahnya di mana? Soalnya tuh Ini kerjanya bareng-bareng ya. Jadi semuanya harus bantuin. Ya, jangan kerja individu. Karena ini adalah tugas kelompok, semuanya harus mengerjakan. Jangan sampai ada yang nggak mau mengerjakan. iya. Bukannya mana? Iya nih aku ini. Udah selesai semuanya? Udah. Oke. Nah, siapa yang berani untuk ceritain cerita tadi? Kan belum selesai ngomong. Siapa yang berani? Oke, kelompok 1 ya. Nanti giliran kelompok 2. Naik di atas aja. Dibaca dengan lantang dan diceritakan dengan oh iya, bertiga aja semuanya masuk. Iya, biar kan tadi kerja. Iya, bareng-bareng. Dahulu kala ada seorang gadis kecil yang cantik dan manis. Ketika masih kecil ibunya meninggal dunia dengan lalu berbuat baik. Gadis ini memiliki ayah seorang pengusaha yang sering berpergian jauh. Tak lama setelah kematian istrinya, ia menikah lagi dengan istri barunya. Ia memiliki 2 anak yang cantik parasnya, tapi tidak hatinya. Mereka sering berbuat jahat kepada saudara tirinya. Suatu malam gadis ini tidak diperbolehkan tidur di ranjang lembu dan dia dipanggil Cinderella karena selalu tidur di perapian. Udah selesai, ini tepuk tangan buat kelompok yang Oke, kita bisa kembali lagi ke sana. Jadi tadi Mbak Rima
menceritakan kembali cerita apa? Cinderella. Cinderella. Jadi Ibu Cinderella tadi berpesan supaya ya berbaik hati, terus Ya, sabar. sabar, terus selalu berbuat baik kepada semua orang. Walaupun orang itu menyakiti kita harus tetap sabar, tetap berbuat baik, jangan ada rasa dendam ataupun membalas. Itu ya anak-anak ya. Ya, Kak. Kelompoknya Mbak Afifah mau maju atau enggak? Maju aja. Itu Mas, Pak. Belum, Pak. Oh belum selesai. Oh ya udah, kalau belum selesai dilanjutin minggu depan ya. Karena ini waktunya udah mau habis, jadi kita nyanyi lagu Ije Pokok. Ada yang mau lagu pelangi-pelangi? Nah ini nanti liriknya diganti, musiknya pakai lagu pelangi-pelangi, tapi liriknya diganti dengan Ije Pokok. Coba kita nyanyi bareng-bareng ya, sambil tepuk tangan boleh? Ya, perhatikan lagunya. Depok adalah kalimat utama Nah, tadi sudah belajar ide pokok dan ide paragraf. Nah, cerita-cerita tadi jangan lupa diamalkan. Tadi cerita Cinderella harus berbuat baik, jangan kita berbuat buruk. Tuh. Nah, Bapak ada tebak-tebakan. Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak? Bapak nanti kasih hadiah ini. Oke? Oke. Harus angkat tangan semuanya ya. Kalau maksudnya kalau yang bisa langsung angkat tangan dulu, jangan langsung dijawab, oke? Jangan susah. Ini 1, 2, 3. Apa? Siapa yang bisa? Tadi apa? Apa? Itu kalimat inti dari paragraf. Betul. Selamat habis. Ada yang mau jawab lagi pertanyaan kedua? Siap-siap ya. 1, 2. Tadi Selain itu, selain Mbak Agis, nanti Bapak kasih hadiah lagi. Coba Mbak Afifah apa? ide pendukung itu ide yang mendukung ide pokok. Ya, kalimat yang mendukung ide pokok. Ya benar. Ini iya, ini isinya sama. Harus berbuat Baik. Benar. Ya, ini kita semuanya betul. Oke, kita tepuk. Kita tepuk hebat dulu. Bisa tahu tepuk hebat? sebentar. Tahu tepuk hebat? Gini, tepuk hebatnya gini. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Kita hebat. Hebat. Oke, tahu? Tahu. Oke. Ulang lagi ya. Atau Mbak Afif mau memimpin? Ya, tapi kenapa? Oke. Tepuk hebat. Aku hebat.
hebat, semua hebat, kita hebat, hebat. Oke, semua anak udah hebat, udah tahu ide pokok dan ide pendukung. Tadi juga udah bisa menceritakan Cinderella lagi. Oke, kita nyanyi sebelum kita tutup. Oke ya, kita nyanyi dulu atau sambil tutup ya. Iya, betul. Duduk aja nggak apa-apa. Yuk. Oke, gimana pelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Coba anak-anak pilih yang kiri atau yang kanan? Kiri. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih buat anak-anak yang udah belajar ide pokok dan ide paragraf. Bapak ada tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti dikumpulnya minggu depan. Terus untuk kelompoknya Mbak Afifa sama kelompoknya Mas Sobirin, jangan lupa tadi AKBD-nya juga diselesaikan. Oke, Pak. Iya, Pak. Dikumpulinnya minggu depan. Iya, Pak. Oke. Oke, sebelum kita tutup, kita berdoa dulu ya. Iya, Pak. Oke, dipimpin sama ketua kelasnya. Sobirin, Pak. Ya, dia sekali Pak. Dia udah balik. Ya, dipimpin yang lain. Mbak Afifa. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Hai, terima kasih anak-anak. Bisa Bye. pulang. Hati-hati ya, ya. Iya. Sampai jumpa besok. Ya,